Martial Peak 3625. Peristiwa hari ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kebahagiaan ganda. Itu adalah kebahagiaan 3 kali lipat. Dan jika seseorang memasukkan Yao Xi, itu akan menjadi 4 kebahagiaan. Jadi suasana hati Hua Qingxi sangat baik. Elder Sister Hua, apa yang kamu katakan kepada Palace Master barusan? Bian Yuqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bukan satu-satunya yang ingin tahu tentang ini. Yang lain juga penasaran. Tapi dia yang pertama bertanya. Hua Qingxi tersenyum ringan. Dua hal. Bian Yuqing mengerutkan kening. Hua Qingxi tersenyum ringan. Pertama-tama, tidak peduli siapa yang mengambil posisi komandan pasukan JZ. Istana Langit Tinggi akan memiliki setidaknya 20.000 murid yang bergabung dengan pasukan JZ. Lebih baik membiarkan kepala istana mengendalikan situasi daripada menyerahkan kehidupan dan masa depan murid-murid kita kepada orang lain. Murid juga akan lebih bersedia mengikuti Palace Master ke dalam pertempuran. Mendengar ini, Bian Yuqing mengangguk. Apa yang dikatakan Kaisar Agung itu benar. Kaisar Agung telah memerintahkan Yang Kai untuk menjadi komandan pasukan Jizi miliknya. Tetapi untuk merekrut orang, bahan dan persiapan harus ditangani sendiri. Belum lagi materinya. Istana Surga Tinggi juga telah mengumpulkan banyak hal baik selama bertahun-tahun. Hanya berdasarkan jumlah orang yang mereka miliki, sekte mereka akan memiliki setidaknya 20.000 murid, yang merupakan satu-satunya cara untuk mendukung kerangka umum pasukan mereka. Daripada membiarkan 20.000 murid ini mematuhi perintah dari orang lain, secara alami lebih baik membiarkan Yang Kai mengendalikan mereka. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Demon Rache di medan perang, Yang Kai setidaknya bisa memperlakukan mereka dengan setara. Bahkan jika dia tidak memiliki perlakuan khusus untuk murid High Heaven Palace. Dapat dikatakan bahwa poin pertama Hua Qingxi sudah cukup baginya untuk menempatkan posisinya sebagai panglima pasukan sangat penting. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi ini. Dia juga tidak ingin diperintah. Tetapi tidak tertarik adalah satu hal. Menilai situasinya adalah hal lain. Terlebih lagi, Hua Qingxi punya alasan kedua untuk membujuknya. Bagaimana dengan poin kedua? Bian Yuqing bertanya lagi. Poin kedua adalah untuk memenangkan pria dari keluarga Yao ini. Menurutnya, nyawanya ada di tangan Palace Master jika kalah. Sebagai putra Kaisar Agung, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Karena bahkan nyawanya berada di tangan kepala istana. Maka sudah sewajarnya bagi kepala istana untuk membuatnya melakukan sesuatu. Misalnya, mengambil alih pasukan Jizinya. Bian Yuqing menunjukkan ekspresi kesadaran. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan Hua Qingxi benar. Di bawah pengawasan semua orang. Karena Yao Xi telah berbicara. Dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Karena hidupnya ada di tangan Yang Kai. Jika Yang Kai memintanya untuk melakukan sesuatu, dia pasti tidak akan menolak. Yang Kai tidak ingin mengambil peran sebagai komandan pasukan. Jadi tidak masalah apakah dia tidak suka atau tidak. Yang perlu dia lakukan hanyalah membiarkan Yao Xi mengambil alih dan menyerahkan semua urusan besar dan kecil tentara kepadanya. Yang Kai hanya perlu berdiri di belakang layar dan melakukan apapun yang perlu dia lakukan. Tidak membuang waktu atau mengganggu kehidupan normalnya. Justru karena Hua Qingxi telah mengatakan dua hal inilah Yang Kai tiba-tiba merasakan keinginan yang kuat untuk bertarung. Karena dia merasa bahwa apa yang dikatakan Hua Qingxi itu benar. Pasukannya sendiri harus ada di tangannya. Dan akan lebih bermanfaat baginya jika dia bisa mendapatkan manajer pasukan untuk melayaninya. Bian Yuqing mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Yang dari keluarga Yao mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Hua Qingxi berkata, hanya dapat dikatakan bahwa dia meremehkan Tuan Istana. Jika Yao Xi bisa mendengar evaluasi ini, tidak diketahui apa yang akan dia pikirkan. Bagaimana dia bisa berani memandang rendah Yang Kai? Dia adalah putra Kaisar Agung. Memang benar dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan memperlakukan orang lain dengan arogan. Karena dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Namun, karena beberapa Kaisar Agung tidak keberatan Yang Kai menjadi komandan pasukan Jizi miliknya sendiri. Itu berarti Yang Kai memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, Yao Xi tidak pernah meremehkan Yang Kai. Dan bahkan sebelum datang ke sini, dia dengan sengaja memperkirakan kekuatan Yang Kai sedikit lebih tinggi. Namun, satu gerakan,
Dengan kata lain, hanya dalam satu pertukaran, dia telah tertidur lelap. Dan ini dalam keadaan di mana kultivasi jiwanya telah sepenuhnya dilepaskan. Kekalahan telak semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pertimbangkan sebelum datang ke sini. Hua Qingxi tersenyum lagi. Sebenarnya, ada banyak manfaat lain untuk menang melawan salah satu dari keluarga Yao. Tapi kami sedang terburu-buru pada saat itu dan tidak punya waktu untuk memberitahu kepala istana. Bian Yuqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Manfaat apa lagi? Hua Qingxi mengerucutkan bibirnya dan berkata, pikirkan tentang itu. Jika dia berada di pasukannya, apakah dia mau atau tidak, dia harus mengatur pasukannya dengan benar. Sebagai putra Kaisar Agung, baik dalam hal pengumpulan personel atau persiapan perbekalan, ia memiliki banyak keuntungan yang tidak bisa diharapkan oleh orang biasa. Saya mendengar bahwa meskipun tentara itu dengan suara bulat berperang melawan ras iblis, sebagian besar waktu mereka akan memperebutkan beberapa rampasan perang. Meskipun kepala istana kuat, senioritasnya tidak tinggi, dan banyak komandan pasukan terlibat dengannya. Pada saat ini, bagaimana tuan istana bisa menundukkan kepalanya dan berdebat dengan para tetua itu? Namun, keluarga Yao ini berbeda. Meskipun senioritasnya tidak tinggi, latar belakangnya masih tinggi. Jika dia benar-benar menghadapi masalah seperti itu di masa depan, akan lebih baik jika dia melangkah maju. Setidaknya dia tidak akan membiarkan pasukan Jizi kita sendiri menderita kerugian. Kata-kata ini benar. Memang ada banyak komandan pasukan yang memiliki hubungan dengan Yang Kai, dan mereka yang memiliki hubungan biasa, seperti Bing Yun, Wen Zishan, dan yang lainnya, semuanya berhubungan baik dengannya. Jika benar-benar ada waktu untuk membagi rampasan perang, Wen Zishan akan berlari ke Yang Kai dan mengatakan kepadanya bahwa dia menginginkan 70%. Dan dia akan memberinya 30%. Tak perlu dikatakan, Wen Zishan benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, dia terbiasa tidak tahu malu. Pada saat ini, dia memperkirakan Yang Kai akan sakit kepala. Tetapi jika Yao Xi bernegosiasi dengan Wen Zishan, dia pasti akan menerima distribusi yang masuk akal. Mata indah Bian Yuqing berbinar ketika dia mendengar ini. Kakak Hua benar-benar cerdas, bahkan memikirkan hal ini. Hua Qingxi tersenyum ketika mendengar ini. Ini masalah kesetiaan kepada raja. Tidak ada salahnya berpikir terlalu banyak. Dia sudah bangun. Saat kedua wanita itu berbicara, Yao Xi, yang berdiri di sana dengan linglung, akhirnya menunjukkan beberapa reaksi. Matanya yang kosong berangsur-angsur mendapatkan kembali kecemerlangannya, dan otot-otot di wajahnya mulai bergerak sedikit. Satu dupa bernilai waktu. Tidak lebih, tidak kurang. Yao Xi bangun dengan sangat cepat. Begitu Hua Qingxi selesai berbicara, dia benar-benar terbangun. Tanpa ragu sedikit pun, Kaisar Qi-nya melonjak keluar dan berubah menjadi penghalang pelindung yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, sebuah cermin berharga muncul di depannya dan menari-nari di sekitar tubuhnya. Cermin itu tidak besar, tapi itu adalah harta karun kaisar defensif terbaik. Dia tampaknya masih tenggelam dalam pertarungannya dengan Yang Kai dan belum pulih dari keterkejutannya. Begitu dia bangun, dia pergi keluar dan mengenakan postur defensif. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia tidak bisa melihat orang lain. Hanya dua wanita yang berdiri di dekatnya, menatapnya dengan geli. Alis Yao Xi berkerut saat dia akhirnya mengingat apa yang terjadi sebelum dia tertidur lelap. Untuk sesaat, wajahnya sehitam dasar pot dan wajahnya sangat jelek. Pada saat yang sama, keringat dingin menetes di punggungnya. Ekspresinya jelek karena dia sadar dia telah kalah total. Dia berkeringat karena situasi barusan. Jika Yang Kai ingin membunuhnya, tidak peduli berapa banyak nyawa yang dia miliki, itu tidak akan cukup. Meskipun dia yakin Yang Kai tidak akan membunuhnya, dia masih merasa seperti baru saja melewati gerbang neraka. Setelah kembali sadar, dia perlahan menarik Kaisar Qi dan cermin pelindungnya, menatap Hua Qingxi dan bertanya, di mana dia? Dia tidak peduli dengan orang lain selain Yang Kai. Hua Qingxi maju beberapa langkah dan membungkuk hormat. Manajer pertama Istana Surga Tinggi Hua Qingxi menyapa manajer pasukan Yao. Manajer pasukan apa? Apa katamu? Meskipun dia menghadapi wanita cantik seperti Hua Qingxi, dia masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya.
Hua Qingxi mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman dan menjelaskan. Apakah kamu sudah melupakannya manajer pasukan Yao? Baru saja. Ketika kamu menantang Palace Master saya untuk berduel. Kamu memasang taruhan. Ekspresi Yao Xi membeku. Sudut mulutnya berkedut saat dia berkata. Benar, itu. Pengkhianat dan aku bertaruh. Sekarang saya sudah kalah. Jika dia menginginkan hidup saya akan memberikannya kepadanya. Dia masih merasa bahwa Yang Kai bertingkah lemah di depan musuhnya. Dengan sengaja membujuknya untuk menurunkan kewaspadaannya sebelum tiba-tiba menggunakan kemampuan ilahinya. Orang yang begitu pengkhianat. Jika dia bukan pengkhianat, apa dia? Namun, tidak dapat disangkal bahwa pencapaian Yang Kai dalam kultivasi jiwa memang kuat. Hua Qingxi tersenyum ringan. Tuan istanaku berkata bahwa dia tidak akan mengambil nyawa manajer pasukan Yao. Tetapi karena kami telah memutuskan taruhan, kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu sekarang. Jika tidak, jika berita ini keluar, itu hanya akan merusak reputasi Istana Jiwa Tenang. Tetapi jika kita membiarkannya seperti ini, itu akan membuat manajer pasukan Yao merasa seperti sedang dipandang rendah. Ini benar-benar sakit kepala. Mengatakan demikian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Seolah-olah dia benar-benar sakit kepala. Yao Xi dengan dingin mendengus. Bukan mengambil nyawaku tapi menginginkan hadiah. Katakan saja padaku, keuntungan apa yang dia inginkan? Hua Qingxi menjawab. Bagaimana dia bisa meminta keuntungan? Belum lagi. Meskipun Istana Surga Tinggi saya tidak sebanding dengan Sekte Kaisar Agung, warisan kami masih luar biasa. Di dunia ini, Istana Surga Tinggi dapat memperoleh sebagian besar hal yang ada. Jadi Tuan Istana saya tidak ingin meminta manfaat apapun dari manajer pasukan kami Yao. Aku akan memberimu 10 napas waktu. Jika kamu tidak menjelaskan, saya akan pergi. Yao Xi tidak mau repot berdebat dengan Hua Qingxi. Bagaimanapun, Yang Kai tidak menginginkan hadiah itu. Bukan karena dia tidak ingin menghormatinya. Jadi dia tidak merasakan tekanan untuk pergi. Hua Qingxi dengan cepat berkata, Tuan Istana berkata bahwa kamu harus bertanggung jawab atas pasukan Jizi-nya dan bahwa semua masalah di ketentaraan harus ditangani olehmu sendiri. Ketika Yao Xi mendengar ini, matanya yang menyipit tiba-tiba terbuka dan dia dengan dingin bertanya, apakah itu arti gelar itu? Hua Qingxi tersenyum padanya dan berkata, memimpin pasukan atas nama komandan. Tentu saja manajer pasukan. Dia ingin aku bekerja di bawahnya. Nada bicara Yao Xi sangat tidak bersahabat. Di bawah satu orang. Di atas sejuta orang lain. Hua Qingxi menatapnya dengan tulus. Nada suaranya agak memikat. Dalam mimpimu, Yao Xi sangat marah. Kehilangan sudah cukup memalukan. Tetapi sekarang dia harus bekerja di bawah Yang Kai. Itu tidak bisa ditoleransi. Meskipun dia hanya seorang wakil komandan sekarang dan juga di bawah komando komandan pasukan lainnya. Dia telah ditunjuk oleh Li Wei. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, jika dia menjadi bawahan Yang Kai, dia mungkin juga membunuhnya. Hua Qingxi tidak memiliki banyak reaksi ketika dia mendengar ini dan hanya tersenyum ringan. Jika itu masalahnya, maka biarlah. Kepala istana mengatakan dia tidak akan memaksa siapapun untuk melakukan apapun yang tidak mereka sukai. Jadi silakan kembali dari manapun kamu berasal. Tanggapan ini sangat mengejutkan Yao Xi. Dia menatap kosong ke arah Hua Qingxi untuk waktu yang lama sebelum memastikan bahwa dia tidak berbohong. Mendengus dingin sebelum berbalik dan berjalan menuju Space Array. Kecepatannya sangat cepat. Dan dalam sekejap mata, dia telah menghilang. Bian Yuqing membuka mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Hua Qingxi tiba-tiba melambaikan tangannya dan Bian Yuqing segera menutup mulutnya. Bersambung.